Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa ketemu lagi di pembelajaran informatika, dan kali ini kita memasuki materi untuk kelas 9 tingkat SMP atau MTS. Dan di sini ada beberapa bab yang akan kita bahas di semester pertama dan semester kedua. Untuk yang semester pertama, di awal materi di sini kita dihadapkan dengan pengenalan tentang web browser. Jadi nanti akan dijelaskan tentang pengertian web browser, fungsi web browser, dan jenis-jenis web browser itu sendiri. Dan untuk lebih jelasnya, kita langsung saksikan videonya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari web browser itu sendiri. Web browser di sini ada terdiri dari dua suku kata. Yang pertama web atau website, yang artinya adalah halaman situs. Kemudian ada browser. Browser di sini adalah sebagai penjelajahnya. Jadi pengertian dari web browser itu sendiri adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk menjelajahi halaman situs yang ada pada internet. Contohnya misalkan ya, aplikasi yang sering digunakan sebagai web browser yaitu Google Chrome dan Mozilla Firefox. Dan itu adalah aplikasi yang sering atau bahkan kita gunakan setiap harinya dalam mengelola internet tadi. Nah, itu adalah pengertian dari web browser. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari web browser. Di sini ada 6 jenis web browser yang sering digunakan atau lebih dikenal dengan familiar ya, yang paling banyak orang menggunakannya. Ada yang di urutan pertama yaitu namanya Google Chrome. Google Chrome ini paling banyak orang menggunakannya karena ada kelebihannya. Dan di sini di setiap aplikasi software browser tadi ya, di situ ada mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah Google Chrome. Google Chrome sini bisa kalian lihat tampilan dari Google Chrome itu sendiri. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, tampilan ini pasti sangat berbeda dengan browser-browser yang lainnya. Itu karena setiap aplikasi browser mempunyai kelebihan. Contohnya Google Chrome, kelebihannya yang pertama yaitu menempati posisi puncak sebuah browser. Jadi ratingnya ini paling tinggi karena paling banyak orang menggunakan browser ini. Dan yang kedua adalah kemampuan stabil. Yang ketiga, desainnya yang responsif. Yang keempat, dapat mendeteksi keyword. Nah, ini kelebihannya ya. Yang kelima, terdapat beberapa template desain. Jadi temanya bisa kalian rubah sendiri ya, sesuka hati kalian. Selain ada kelebihannya tadi, Google Chrome mempunyai kekurangan juga. Kekurangannya itu apa? Kekurangannya ini yang sering terjadi saat kita mengakses Google Chrome. Yaitu kendalanya terletak pada penggunaan memori pada komputer, laptop, atau handphone kalian. Kalau memorinya itu kecil, maka aplikasi browser itu tidak akan bisa berjalan dengan normal, dengan lancar. Karena untuk Google Chrome ini harus menggunakan memori yang lumayan besar. Kalau memori yang kecil, memori RAM kecil, itu akan kesusahan dalam mengakses Google Chrome ini. Aplikasi web browser yang kedua yang sering digunakan yaitu Opera. Opera di sini identik dengan warna merah, bisa kalian lihat tampilan Opera itu sendiri. Dan di sini adalah tampilan dari menu-menu Opera dan tampilan layar depan dari Opera. Nah, Opera tadi dikelompokkan ke kategori nomor 2 karena apa? Karena mempunyai kelebihan. Yang pertama, kelebihannya yaitu performanya yang cepat. Karena aplikasi ini ringan. Yang kedua, tidak pernah terkena potensi pelanggaran privasi. Yang ketiga, memiliki fitur VPN. Nah, kalau VPN kalian cari sendiri pengertiannya. Mungkin kalian sudah tahu VPN itu apa, fungsinya untuk apa. Yang keempat, browser yang sudah otomatis menggunakan bahasa Indonesia dengan kosakata yang cukup bagus. Jadi ini boleh disarankan untuk yang kalau tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan Opera ini karena sudah tersedia dalam bahasa Indonesia. Dan kekurangannya adalah tidak bisa melihat info halaman yang sedang kita akses. Itu kekurangan dari Opera. Nah, itu. Jadi setiap aplikasi itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Dan ketiga, ini aplikasi yang hampir dan sangat populer juga, hampir sebanding dengan Google Chrome, yaitu Mozilla Firefox. Ini adalah tampilan Mozilla Firefox itu sendiri. Dan di sini tampilannya
Menunya itu cukup simple, cukup sedikit ya menunya. Ini yang pembaruan terbarunya dari Mozilla Firefox. Ini memang dikategorikan yang paling sering juga digunakan oleh kalangan umumnya, sama-sama familiar dibanding dengan Google Chrome. Karena mempunyai kelebihan. Yang pertama ya, perkembangannya cepat, ini pembaruannya cepat. Yang kedua, keamanannya sangat ampuh dan terjaga. Yang ketiga, konfigurasinya lengkap karena bisa kita tambahkan add-ons dan sebagainya. Yang keempat, ukuran aplikasi yang relatif sangat kecil dibanding dengan Google Chrome tadi. Yang kelima, tampilannya sangat sederhana dan simple. Dan itu adalah kelebihan dari Mozilla Firefox. Kemudian selain kelebihan tentu pasti ada kekurangannya. Kekurangannya, waktu yang lama ketika menjalankan pertama kali. Jadi begitu kalian pertama kali atau membuka aplikasi Mozilla Firefox, dia akan menggunakan waktu kira-kira beberapa detik atau bahkan beberapa menit untuk memulai start halaman utamanya. Jadi ini untuk yang Mozilla Firefox kekurangannya. Yang keempat, ada lagi yang keempat ya, Internet Explorer. Ini memang aplikasi browser bawaan sudah include dari Windows-nya. Itu ada Internet Explorer. Kalau kalian menggunakan Windows XP, Windows 7, itu Internet Explorer itu sangat tidak bagus sekali, sangat jelek dan bahkan sangat lelet. Tapi kalau kalian sudah menggunakan Windows yang terbaru, Windows 8, Windows 10, itu Internet Explorer-nya sudah berjalan dengan lancar. Dan ini adalah tampilan dari Internet Explorer. Bisa kalian lihat ya, di situ ada menu-menunya, tampilan depannya seperti itu. Dan ada juga untuk kelebihan dari Internet Explorer, kelebihannya tidak banyak. Yang pertama, tidak memerlukan RAM yang besar karena ini aplikasi yang ringan dan juga bisa dikatakan aplikasi bawaan dari Windows tadi ya. Nah, sudah ada Internet Explorer-nya, jadi tidak memerlukan memori RAM yang besar. Kemudian yang kedua, menyediakan add-ons sama saja ya, add-ons itu. Dan kekurangannya agak berat ketika start awal, maksudnya itu sama seperti Mozilla Firefox ini. Jadi begitu kita membuka Internet Explorer, jadi di situ ada loading waktunya untuk memulai tahapan di halaman awal. Jadi itu Internet Explorer kekurangannya ya. Dan yang kelima, ada yang namanya Safari. Safari mungkin belum pernah dengar ya. Safari bukan kebun binatang, tapi ini adalah web browser namanya Safari. Dan ini adalah tampilan dari Safari itu sendiri. Safari memiliki kelebihan yang pertama, dia mempunyai fitur Nitro Engine. Nitro Engine, kalian bayangkan engine mesin Nitro. Jadi sangat cepat. Wah, ini performanya ya yang ditawarkan oleh Safari. Kemudian yang kedua, sudah dilengkapi dengan web berbasis HTML5 yang dapat mengumpulkan web-web favorit kita. Jadi itu kelebihannya. Yang ketiga, history browser bisa lebih aman kalau kalian menggunakan Safari itu sendiri. Dan kekurangannya yaitu jika kalian menggunakan Safari, maka di situ tidak disediakan sistem restore halaman. Jadi kalau di Mozilla Firefox itu seperti pustaka atau riwayat begitu kita menjelajahi halaman tadi. Misalkan kita membuka Google, kemudian membuka Facebook, kemudian kalian close aplikasi Safari. Begitu kalian buka lagi aplikasi Safari, maka kalian tidak akan bisa merestore atau mengembalikan halaman yang sudah kalian buka tadi. Itu adalah kekurangan dari Safari. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah UC Browser. Dan ini adalah halaman UC Browser itu sendiri. UC Browser mempunyai kelebihan. Yang pertama, add-ons user friendly. Yang kedua, keamanan privasi itu lebih terjaga. Yang ketiga, mempunyai night mode. Jadi tampilannya itu gelap. Itu sama seperti Google Chrome, dia mempunyai night mode juga. Dan yang keempat, mempunyai berita pilihan karena di situ akan ditawarkan dengan berita-berita yang terbaru. Itu akan selalu update di UC Browser. Dia akan tampil secara otomatis di halaman utama. Bisa kalian lihat nanti ya. Dan di sini ada kelebihannya yang kelima, yaitu downloadnya itu cepat. Yang keenam, mudah melakukan pencarian. Nah, ini keunggulan dari UC Browser. Kekurangan dari UC Browser, selain mempunyai kelebihan, pasti dia mempunyai kekurangan. Kekurangannya apa? Jadi begitu kalian mendownload file atau mendownload data di internet, kadang downloadan kita itu sering gagal.
Jadi sering terkendala ketika kita proses download tadi, bisa gagal, bisa juga lancar. Nah itu kendala dari UC browser, dan juga sering terjadi adanya bug. Jadi bisa close sendiri atau hang sendiri aplikasinya. Nah itu adalah kekurangannya. Nah itu jadi itu tadi ada penjelasan tentang pengertian, fungsi dari browser, dan juga jenis-jenis web browser itu sendiri. Sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Untuk mengakhiri video ini, silakan kalian kerjakan tugas berikut. Begitu kalian sudah selesai mengerjakannya, silahkan kalian kirim tugas tersebut di link di bawah ini, atau kalian klik di bagian deskripsi. Di situ sudah ada link untuk pengiriman tugas. Terima kasih sudah menonton video materi pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa silahkan kalian share ke teman kalian dan tekan tombol like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.